Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang ada di rumah, kita berdiri dan bernafas dengan sehat walafiat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita diberi sehat dan karunia untuk berada di sini sehingga kita masih bisa melihat video yang saya tampilkan ini. Dan atas izinnya juga kita bisa menikmati dunia yang kita rasakan saat ini. Dan tak lupa pula kita haturkan rasa salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah ke zaman terang benderang atau zaman pendidikan seperti saat ini, dan kita bisa merasakan Islam seperti sekarang ini. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang ada di rumah yang saya hormati, harusnya kita bersyukur sebagai pemeluk agama Islam, karena agama Islam adalah agama sesatunya yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam ada satu kewajiban, yaitu sholat. Sholat adalah perbedaan dari agama-agama lain, karena sholat adalah milik dari agama Islam. Dari itu sholat adalah suatu keagungan dalam agama Islam. Sholat itu menjadi tolak ukur keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, apakah kita dekat kepada Allah atau tidak. Keutamaan dalam sholat itu, ketika kita sholat dalam keadaan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan akan memberi kasih sayangnya dan keridhoannya untuk kepada kita. Dan apabila kita tidak ikhlas, Allah tidak akan memberi keridhoan dan keikhlasannya kepada kita. Dan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Apabila kita melakukan kewajiban yang Dia lakukan dan kita menjauhi larangan yang Dia katakan, maka Allah akan memberikan rasa cinta dan rasa kasih sayang lebih kepada kita. Ketika kita sholat, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu terkabul ketika kita menjauhi larangannya dan mengikuti kewajibannya. Sholat itu bisa menjauhkan kita dari perbuatan keji dan murka. Ketika kita sholat terus menerus, tidak mungkin kita melakukan perbuatan keji dan murka, karena kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mau melakukan hal tersebut. Kita takut terhadap Allah, karena ketika Dia murka terhadap kita, kita tidak akan mendapat ridho dan cintanya lagi. Kita akan mendapat tempat yang buruk di akhirat nanti. Apabila kita mengikuti kewajiban Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi tempat yang layak untuk kita di akhirat nanti. Dan itu sholat sangat penting untuk kita. Maka sholat juga menjauhkan kita dari api neraka, dan insya Allah ketika kita rajin sholat dengan baik dan benar, maka Allah akan memberikan tempat surga untuk kita, insya Allah. Apakah Bapak dan Ibu dan kawan-kawan itu sudah baik dan benar dalam melakukan sholat? Kita tidak tahu apakah kita bisa bilang baik dan betul dalam melakukan sholat. Nabi Muhammad SAW itu dianggap sempurna melakukan sholat, karena dia melakukan yang dikatakan khusyuk. Kita mungkin bisa melakukan khusyuk, tapi antara gangguan setan, kita mungkin pikiran kita kemana-mana, dan mungkin kita merasa was-was dalam melakukan sholat. Itu terhadap godaan setan. Jadi kita meminta pertolongan terhadap Allah ketika kita sholat. Allah mudahkan kita dalam melakukan sholat. Ketika kita minta pertolongan kepada Allah, yang ada dalam surat Quran surah Al-Baqarah, itu sudah ada. Ketika kita sholat, kita meminta pertolongan kepada Allah, insya Allah terkabul. Semoga apa yang kita doakan terkabul, amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ceramah singkat yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan ibu bapak.
Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Asir Rahmid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.